Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahi masyaallah, la yasukul khaira ilallah, bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a ilallah, bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah, bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu, para teman-teman, para ikhwatal iman dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Seperti biasa, saya selalu mendoakan bagi para pengikut setia channel ini, bila mana ada di antara para teman-teman yang saat ini sedang mendapat kesulitan, mudah-mudahan segera diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana ada di antara para ikhwah, para teman-teman yang saat ini dalam kondisi sakit, mudah-mudahan oleh Allah cepat diangkat penyakitnya. Dan bila mana ada di antara para teman-teman yang belum menginjakkan kakinya kedua tanah suci Mekah dan Madinah, mudah-mudahan di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang, para ikhwah, bapak ibu semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melakukan ibadah umrah, lebih-lebih ibadah haji. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu para ikhwah, melalui video singkat ini insya Allah saya akan sedikit berbagi cerita dan saya akan sedikit berbagi pengalaman Bapak Ibu terkait pada saat melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji Bapak Ibu. Yang mana kasus-kasus ini seringkali terjadi Bapak Ibu, yaitu menimpa jemaah umrah ataupun jemaah haji pada saat melakukan ibadahnya di dua tanah suci yaitu Mekah dan Madinah, khususnya di Masjidil Haram pada saat melakukan ibadah sa'i. Dan kasus ini Bapak Ibu seringkali saya melihat ya dengan mata kepala saya sendiri Bapak Ibu, bahkan pernah terjadi pada saya sendiri kasus yang seperti ini. Jadi insya Allah Bapak Ibu saya akan sedikit menayangkan sedikit video pendek ini hasil rekaman saya pribadi Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali khususnya bagi para calon jemaah umroh, bagi para calon jemaah haji ke depannya ya, supaya tidak terjadi. Dan seumpama menemukan hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, mohon dihindari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saksikan video ini dulu Bapak Ibu, nanti insya Allah saya akan memberikan kesimpulan Bapak Ibu. Berapa? Berapa? 5 rial. Oh. Berapa rial? Enggak. Berapa rial? Hah? Wah. Oke. انت قول 2 rial. 5 ريال. لا 2 rial. لا 5 ريال. 2 rial. ما يجي. Ayo kita kuis. Sabur. Oke. Syukran. La, بعدين. حد لا في صور. La, هذا Indonesia. Nah itu tadi Bapak Ibu sedikit video pendek hasil dari rekaman saya pribadi Bapak Ibu sekalian. Apa sebab? Karena dulu Bapak Ibu sekalian ketika saya awal-awal melakukan bimbingan kepada para jemaah umroh, kepada para jemaah haji, ini saya hanya sekedar mendengar ya kan, hanya sekedar mendengar dan belum pernah terjadi khususnya kepada saya pribadi Bapak Ibu. Nah pada satu ketika saya tuh ingin membuktikan apa benar dan apa iya kasus ini sering terjadi kepada jemaah umroh dan jemaah haji. Ternyata benar Bapak Ibu sekalian bahwa pada saat kita melakukan ibadah sa'i, selesai melakukan ibadah sa'i, ini banyak sekali anak-anak kecil atau bahkan remaja-remaja Bapak Ibu yang menawarkan jasa untuk menggunting rambut. Nah, pada saat itu Bapak Ibu sekalian, saya memang sengaja ngetes ya kan, sengaja saya memang mencoba untuk membuktikan apa benar seperti yang diomongin para jemaah-jemaah yang lain. Karena saya pernah ketemu jemaah dari Jepara Bapak Ibu sekalian,
pada saat itu dia nangis-nangis bahwa uangnya katanya diambil 100 real. Anak-anak muda yang menggunting rambutnya atau bertahallul. Jadi ini kasus yang pertama. Dan yang kedua, saya pernah bertemu dengan orang ya, dengan salah satu jemaah Bapak Ibu, kalau tidak salah dari Aceh, itu satu hotel dengan saya, dan kasusnya hampir sama, tapi bukan 100 real, tapi 50 real itu diambil paksa. Yang tadinya ya mungkin dari segi apa ya, dari segi bahasa kurang memahami ya kan, kurang paham, karena anak-anak remaja ini pakai bahasa Arab. Dan sebagaimana yang saya tayangkan di video pendek itu tadi Bapak Ibu, bukan hanya anak-anak kecil tapi anak-anak remaja ya kan, yang dia itu tadi awal mulanya itu meminta 5 real, tapi ujung-ujungnya meminta 50 real. Karena mungkin dari segi bahasa ya maklum lah ya, jemaah umroh ataupun jemaah haji ini kan nggak semua muda ya, nggak semua berpengalaman, bahkan ada yang sepuh-sepuh, bahkan kadang ketinggalan dengan rombongan seperti itu, dia kebingungan untuk bertahallul. Akhirnya melihat ada seseorang yang mau menawarkan gunting rambut ya, jasa gunting rambut. Akhirnya dia mau. Nah, ketika mau dia diseret keluar, kemudian dimintakan uang 50 real Bapak Ibu. Sehingga saya punya inisiatif untuk membuat video ini Bapak Ibu, supaya kedepannya tidak terjadi kasus-kasus yang seperti ini Bapak Ibu. Ya, terutama bagi para jemaah umroh ataupun para jemaah haji yang sering terjadi ini di musim-musim haji, karena di tempat saya ini padat sekali Bapak Ibu. Jadi gini, menurut saya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mungkin melakukan ibadah umroh sunnah, mungkin tidak dengan rombongan atau sendiri-sendiri dengan keluarga atau dengan siapapun Bapak Ibu, ketika selesai melakukan ibadah sa'i Bapak Ibu, tidak usah bingung-bingung. Nggak usah bingung-bingung mencari jasa yang menawarkan apa ya, gunting rambut. Tidak usah Bapak Ibu. Panjenengan Bapak Ibu, para ikhwah, ini cukup cari orang yang sudah selesai melakukan tahallul atau gunting rambut. Paling tidak panjenengan minta tolong diguntingin gitu aja. Nah, kalau seumpama ndak ada di lokasi itu, cukup cari orang-orang luar ya. Orang mungkin dari orang India, orang Pakistan, dari berbagai negara. Cukup pinjam guntingnya dan gunting rambut sendiri. Itu sudah sah hukumnya Bapak Ibu. Mohon nanti Bapak Ibu paling tidak dari sekarang, kalau memang ada di antara Bapak Ibu para ikhwah sudah melihat video ini, ketika melakukan ibadah umroh, selesai melakukan ibadah sa'i Bapak Ibu, paling tidak carilah orang yang sudah, orang-orang Indonesia ya, orang-orang yang satu negara dengan kita, minta tolong diguntingin rambutnya. Kalau memang nggak ada orang Indonesia, cukup pinjam gunting kepada orang-orang luar. Nggak mungkin sebanyak itu di mana, di area Bukit Marwah itu nggak ada orang yang pegang gunting, mesti ada yang pegang gunting. Jangan sampai Bapak Ibu terperangkap, ibaratnya jangan sampai Bapak Ibu tertipu dengan anak-anak yang menawarkan jasa untuk gunting rambut. Karena hal seperti ini cukup berbahaya Bapak Ibu. Mending kalau cuma diminta 50 real, 100 real. Kalau misalkan kita nggak pegang duit receh ya kan, bisa-bisa mungkin 500 real kan, seperti itu Bapak Ibu. Apalagi kalau yang sepuh-sepuh dengan mata uang Arab Saudi ya kan, dengan mata uang rial itu belum paham. Disangkanya nanti 5 real, padahal itu 500 real. Ini kan cukup berbahaya Bapak Ibu. Jadi saya mohon kepada seluruh calon jemaah umroh, kepada seluruh calon jemaah haji, bila mana nanti Bapak Ibu ingin berangkat umroh, ingin berangkat haji, paling tidak ya persiapkanlah ya sedikit apa ya, gunting kecil. Kalau memang nanti Bapak Ibu tidak ada persediaan dari mana, dari Indonesia, cukup membeli di sana. Itu ada yang gunting lipatan seperti itu cukup taruh di tas paspor. Sehingga nanti kalau memang Bapak Ibu terpisah dengan rombongan, cukup ambil gunting, kemudian gunting sendiri, itu sah hukumnya. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ya, dengan harapan mudah-mudahan dengan adanya tayangan video pendek ini Bapak Ibu, ke depannya ini tidak ada korban lagi, tidak terjadi kasus-kasus yang seperti ini Bapak Ibu. Kita jangan henti-hentinya selama berada di dua tanah suci Mekah dan Madinah, selalu bermohon kepada Allah agar dilindungi dari kejahatan-kejahatan selama kita melakukan ibadah umrah di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.